Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim. Sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil khalqi ajma'in, sayyidil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Bapak sekalian jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang berkah ini pada salat subuh kita masih diberikan kesempatan waktu untuk kembali menunaikan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu, sebagaimana dalam sebuah hadis yang hasan, yang derajatnya hasan. Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardhah, fardu kewajiban bagi seorang muslim. Dan alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita yang hari ini pembahasannya melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni tentang adab muta'allim wal alim nahwa al ilmi wa majlis ilm. Kemarin kalau tidak salah poinnya yang ke-7 ke-6 ya. Wasadis, dan yang keenam ya, adab thalibul ilmi dan juga adab syekh dan adab di majlis ilmu tersebut. Wasadis idza syaraha mahfuzat al-mukhtasarat. Idza syaraha al-mahfuzat al-mukhtasarat wa dawwada ma fiha min al-ishkalat wal fawaid al-muhimmat intaqala ila bahsil mabsutat ma'a muttala'ah daimah wa ta'liqi ma yamur bihi aw yasma'uhu min al-fawaid an-nafisah wal masail ad-daqiqah. Jadi cara thalabul ilmi yang benar itu adalah berangkat dari hal-hal yang ringan dulu, hal-hal yang gampang, yang mudah dicerna. Setelah itu baru mungkin bisa berpindah ke hal-hal yang iskal, yang agak dalam, yang agak rumit ya. Tetapi setelah menguasai hal-hal yang dasar dan ringan terlebih dahulu. Maka dari itu urutan menuntut ilmu yang benar itu adalah yang pertama, kita perkuat dulu ilmu kita tentang rukun Islam. Kita perkuat tentang rukun iman ya. Baru setelah itu naik kepada al-ihsan ya. Itu aja 3 pokok yang kita pelajari. Satu adalah rukun iman, rukun Islam ya. Yang kedua rukun iman, yang ketiga rukun ihsan. Yang pertama rukun Islam. Rukun Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa ya. Kemudian naik haji bagi yang mampu. Itu aja bereskan dulu tentang rukun Islam. Baru setelah itu naik ke rukun iman. Karena urutannya Islam dulu, baru iman, baru setelah itu ihsan. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW dalam hadis Jibril yang panjang ya. Malaikat Jibril datang dalam berupa seorang laki-laki yang tampan, yang bersih, minta diajarkan kepada Nabi beberapa hal, itu Islam, iman, dan ihsan. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang Arab pedesaan mengatakan kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Kemudian Allah membantah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab pedesaan mengatakan kami telah beriman. Tetapi Allah membantahnya, balam tu'minu, bahkan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami sudah berislam ya. Jadi tahapannya itu Islam, kemudian naik kepada iman. Nanti kalau sudah iman, maka tahapannya naik ke ihsan. Ihsan itu adalah derajat takwa.
Ihsan itu adalah derajat rasa, muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan, mungkin orang sekarang kerennya bilangnya tasawuf atau tazkiyatun nafs ataupun lain sebagainya, penamaannya bebas. Akan tetapi itu pada hakikatnya adalah derajat ihsan. Dan derajat ihsan itu derajat lanjutan setelah kita beres mengurus menyempurnakan dulu pemahaman kita tentang Islam, kemudian tentang iman, baru setelah itu ihsan. Definisi ihsan sendiri adalah kita senantiasa merasa melihat Allah, atau kalau tidak sanggup mata batin kita merasa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau kau belum sanggup merasa melihat Allah, maka yakinlah dalam diri bahwa engkau senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan muraqabatullah, pengawasan Allah, itulah yang disebut dengan derajat al-ihsan. Sehingga orang seperti ini tidak pernah lepas, tidak pernah merasa lepas dari Allah. Selalu terhubung dengan Allah, selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ihsan sudah ada dalam dirinya. Salat rukun syaratnya itu Islam. Kemudian niat dan keyakinannya itu iman, tapi khusyuknya itu ihsan. Khusyuknya itu ihsan, karena khusyuk itu tentang rasa, tentang keterpautan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menunaikan rukun syarat salat sudah sempurna, sudah pol ya, syaratnya sudah lengkap, rukunnya sudah oke, tapi khusyuknya belum datang. Itu berarti ada sesuatu yang harus terus dia upayakan, yaitu al-ihsan. Merasa bahwa kita sedang sholat itu sedang ada di hadapan Allah Ta'ala, menghadap Allah Ta'ala, merasa melihat Allah Ta'ala. Atau kalau itu tidak sanggup, maka kita harus yakin bahwa Allah sedang benar-benar menyaksikan kita. Maka sholatnya tidak sembarangan ya. Ibnu Abbas mengatakan, apa itu khusyuk? Khusyuk adalah istifa'u syuruti wal arkan, istifa'u syuruti wal arkan ma'a istihdaril qalbi. Khusyuk adalah melengkapi syarat dan rukun sholat plus menghadirkan hati ketika sholat. Rukun syarat terpenuhi, alhamdulillah, berarti separuh khusyuk sudah kita peroleh. Tetapi separuh laginya adalah istihdarul qalbi, menghadirkan hati ketika sholat. Di antara cara menghadirkan hati ketika sholat adalah memahami bacaan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melepaskan seluruh ikatan-ikatan di luar sholat. Ketika kita takbir Allahu Akbar, Allah adalah maha besar dari segala yang besar. Sudah lepas semua ikatan-ikatan duniawi ketika kita sholat. Kadang ada yang sholat tapi ingatannya tagihan-tagihan, ingatannya urusan-urusan duniawi. Itu berpengaruh kepada khusyuk. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, kalau ada makanan terhidang dan sholat mau ditegakkan, makan dulu. Itu supaya apa? Supaya ketika sholat tidak ingat makan. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Tetapi dengan catatan, meskipun mengakhirkan sholat, tetapi berjamaahnya tetap dilakukan. Jadi kalau misalkan ada hidangan tersedia, kemudian waktu sholat sudah berkumandang, maka berdasarkan misalkan kesepakatan, ya udah kita akhirkan dulu karena ada hajat atau lain sebagainya, boleh. Dari hadis itu faedahnya adalah boleh mengakhirkan waktu sholat, bukan mengakhirkan azan ya, mengakhirkan waktu sholat, mengakhirkan sholatnya. Azannya tetap dilaksanakan di tepat waktu, kemudian sholatnya diakhirkan kalau memang ada sebuah keperluan. Dan catatannya tadi, asal setelah sholat itu diakhirkan tetap dia melaksanakan sholatnya berjamaah. Jangan sampai jadi semacam justifikasi pembenaran. Akhirnya tiap hari makan dulu sebelum sholat, sholatnya ketinggalan atau tidak sholat. Nah, itu salah memahami hadis tersebut. Jadi seperti di jadwal gitu, kalau mau isya makan dulu, dan cepat lagi makan dulu. Mau maghrib makan dulu, akhirnya makannya lancar,
sholatnya enggak ke masjid, enggak berjamaah, itu keliru memahami hadis tersebut. Yang dimaksud adalah bahwa jangan sampai sholat kita ingat hal-hal yang bersifat duniawi. Itu inti dari hadis itu. Jangan sampai ketika sholat kita tidak khusyuk karena berpikir perut yang lapar ataupun kondisi yang memikirkan hajat yang kita miliki. Bereskan dulu hajatnya, bereskan dulu makan minumnya. Kalau selesai baru setelah itu melaksanakan sholat. Itu yang ke-6 ya. Jadi cara belajar agama itu yang pertama adalah bermula dari hal-hal yang sederhana, yang ringan, nu harampang itu bahasa Sunda. Baru setelah itu beralih kepada hal-hal yang iskal, yang rumit ya, yang agak sedikit detail ya setelah itu. Nah, itu yang ke-5. Mungkin penjelasannya tidak perlu diperpanjang ya karena sama. Bisa nggak begini? Karena banyak hajat ataupun keperluan urusan dapur, urusan makan, waktu maghrib nih. Nanti aja maghrib itu di jama ke isya gitu kan. Ya. Ya. Baik, berkenaan dengan sholat jama dan qashar, saya akan perinci sedikit. Pertama, sholat qashar. Sholat qashar itu adalah sholat meringkas dari 4 ke 2. Dan itu hanya boleh untuk musafir, orang yang melakukan perjalanan. Perjalanannya pun ada beberapa syarat. Yang pertama, jaraknya itu minimal 80 km dalam pendapat Imam Syafi'i. Dalam mazhab lain, Ibnu Abbas atau yang lain, saya pernah baca itu sekitar 4 mil. 4 mil itu 5 km. Tetapi yang paling rajih, yang menurut saya paling kuat itu pendapatnya Imam Syafi'i dalam hal ini. Minimal perjalanan kita 80 km, kita boleh qashar. Dan perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Kalau perjalanannya perjalanan maksiat, maka tidak diperbolehkan melakukan qashar. Kalau maksiatnya terjadi di tengah jalan spontan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah niat dari awal perjalanan itu untuk perjalanan maksiat, bukan perjalanan kebaikan, maka tidak boleh dia melakukan jama' qashar. Misalkan mohon maaf dari sini ke Surabaya mau ikut judi di Surabaya misalkan, maka itu nggak berlaku jama' qashar di tengah jalan. Ya biasa juga orang judi mah nggak sholat biasanya. Tapi kalaupun ada orang rajin sholat tapi ternyata dia terbuai atau terbujuk ada semacam judi di sana di Surabaya, dia berangkat safar dari Bandung ke Surabaya untuk maksiat, ya taruhlah selain judi apa gitu. Nah, maka orang tersebut tidak berlaku jama' qashar karena perjalanannya maksiat. Tapi kalau ke Surabayanya perjalanannya bukan maksiat, baik itu misalkan untuk ketaatan dalam hal thalabul ilmi atau untuk urusan nafkah rezeki yang halal, misalkan mau bisnis ataupun mau ketemu kolega dan sebagainya, itu kan perjalanan yang mengandung kebaikan. Maka kalau di tengah jalan misalkan ada maksiat atau terjadi maksiat di sana spontan, maka itu dia tetap berhak melakukan jama' dan qashar. Itu 2 syaratnya. Yang pertama jaraknya 80 km minimal, yang kedua perjalanannya adalah perjalanan dalam kebaikan, bukan dalam maksiat. Jadi qashar hanya berlaku bagi orang yang musafir perjalanan. Yang kedua sekarang jama'. Jama' ini berlaku atau dibolehkan untuk 4 orang. 1 musafir perjalanan, berarti dia punya 2 hak, jama' dan qashar. Musafir itu. Jama' sendiri artinya adalah menarik waktu sholat yang kedua ke waktu sholat yang pertama, namanya jama' takdim, atau menunda sholat yang pertama ke waktu sholat yang kedua, namanya jama' takhir. Yang pertama adalah musafir, berarti musafir punya hak jama' dan qashar. Boleh meringkas sholatnya 4 jadi 2 dan boleh menggabungkan waktunya di awal atau di akhir. Yang kedua, yang boleh jama' itu yang kedua adalah orang sakit. Orang sakit misalkan maghrib itu hareeng, pusing puyeng, sakantana sang isya biasa, mangga boleh ya. Ataupun misalkan asar agak puyeng ya, kemudian sebelum dari zuhur, misalkan dari zuhur, maka itu asar boleh ditarik ke zuhur. Atau zuhurnya misalkan lagi puyeng, nanti aja pas asar, berarti diakhirkan ke asar. Jadi jama' itu boleh bagi orang yang sakit ya. Yang ketiga yang boleh jama' itu adalah
orang yang dalam kondisi yang dibolehkan jamak, contohnya hujan ataupun kondisi dalam keadaan takut, itu boleh jamak. Kondisi hujan itu banyak hadisnya menerangkan bahwa Rasulullah SAW melakukan jamak ketika turun hujan. Jadi kalau hujan itu azannya itu shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi kalau azan mana Mas Ridwan ditambah lafaznya shollu fi buyutikum aw shollu ala rihalikum, sholatlah di tempat-tempat kalian. Tapi saya pernah menganalisa kenapa kalau di negara-negara Arab itu kalau hujan itu boleh jamak dan boleh di rumah sholatnya. Karena apa? Karena kalau hujan itu tanah di sana itu bahasa Sunda nama mendelewo, gembur, mendelewo. Jadi kalau kita tincak itu, kita injak itu terjerembab. Bahkan kami dulu ketika kuliah di sana itu kalau sudah hujan itu kadang sepak bola itu main bola itu libur Pak, seminggu 2 minggu. Kalau sudah hujan sekali itu libur itu 2 minggu nggak main bola karena lapangnya menyerapnya lama. Kalau nggak ditarik matahari itu nggak kering karena nggak nyerap ke bawah. Nah di kita rata-rata masjid sudah dalam keadaan bagus, ya semua pakai beton, semua pakai aspal, itu pertama. Dan berikutnya kalau kita menggunakan rukhsah itu keringanan boleh sholat di rumah ketika hujan. Di Indonesia hujannya tiap hari, hampir tiap hari. Apalagi di tempat saya ngajar itu di Imal hampir tiap hari. Mungkin akan jamak terus sepanjang tahun. Nggak ke masjid, kemana ini Pak ini? Jamak di rumah aja. Kenapa? Karena hujan. Meskipun itu alasan yang benar untuk menjamak sholat motor ya, dan juga kondisi takut ya. Kondisi takut itu mungkin dalam keadaan tertentu ya, itu dibolehkan jamak. Dan yang terakhir boleh jamak itu yang keempat adalah orang yang punya hajat. Tetapi yang punya hajat ini dibatasi oleh para ulama tidak dijadikan kebiasaan. Contoh misalkan kita punya resepsi harus melayani tamu dari jam 11 sampai asar dan kita kerepotan untuk berganti baju atau berganti kostum, apalagi sang pengantin harus merubah lagi itu make upnya segala macam. Maka dalam keadaan seperti itu dia boleh jamak, tetapi tidak jadi kebiasaan. Karena itu ada hajat tertentu yang dia memerlukan untuk melakukan hal semacam itu dibolehkan ya. Hajat itu 4 tanda orang, 4 kondisi, 4 situasi orang boleh melakukan jamak, yaitu perjalanan, sakit, kemudian cuaca hujan, dan yang keempat adalah ada hajat, itu boleh. Akan tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah melakukan jamak min ghairi matorin wala safar, tanpa alasan apapun. Ya. Pernah di Madinah beliau itu melakukan jamak tanpa alasan. Jadi pada hakikatnya asal sholat itu memang diniatkan, kalau memang ada perlu atau apa diniatkan, misalkan dari asar dari zuhur ada perlu nanti asar, maka pajukan ke zuhur, atau dari zuhur sibuk akhirkan ke asar. Asal diniatkan bahwa sholatnya itu bukan karena lalai dia tidak sholat pada waktunya itu, tetapi memang sudah niat sholat itu akan dilakukan di waktu yang berikutnya atau di waktu yang awal. Yang tercela itu kan kalau orang tidak sholat atau akhirkan sholat tetapi tidak ada niat untuk menjamak. Itu masuk kepada hadis bahwa ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima. Siapa diantaranya? Adalah yusholluna dibaron. Dibaron itu orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat sampai habis waktunya baru sholat. Itu sholatnya nggak diterima, meskipun kewajibannya tetap ada dan apabila dilaksanakan gugur kewajibannya. Jadi kewajibannya gugur, kewajibannya terlaksana, tetapi dalam hadis tersebut tidak diterima. Karena apa? Karena mengakhirkan waktu sholat tanpa sebab sampai waktunya habis baru dia sholat. Itu dalam ayat disebutkan alladzina hum yusallu alladzina hum gimana surat Al-Maun itu? Walladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sahun, sahih, lalai dan tidak tepat pada waktunya. Kalau tanpa alasan mengakhirkan sholat, maka dia jatuh kepada dibaron, yaitu orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat sampai habis baru sholat, itu tidak diterima sholatnya, meskipun cukup itu untuk menggugurkan kewajibannya.
Tapi kalau mengakhirkannya diniatkan dari awal, saya mau lohor nanti waktu asar, itu tidak masuk di baron. Di baron itu dari kata dabaro, mengakhirkan. Makanya bagian belakang manusia disebut adbar atau dubur karena di belakang. Di baron itu adalah orang mengakhirkan sholat sampai habis waktunya baru sholat. Itu tidak diterima sholatnya meskipun kewajibannya gugur. Berbeda dengan orang yang dari awal waktu sudah niat mau memang zuhurnya diakhirkan ke asar, namanya jamak takhir. Jadi kalau sekiranya kita tidak bisa zuhur di waktunya, langsung niat saya akan akhirkan sholatnya ke asar. Harus begitu, diniatkan. Tidak begitu saja lalai waktunya habis baru sholat. Hal itu demikian. Nah untuk yang tadi menjama sholat ya, yang hajat itu harus betul-betul kita sendiri yang tahu perlu nggak kita untuk melakukan jama ya atas kebutuhan kita. Sering ada yang nanya misalkan bagaimana dengan orang yang ada rapatnya, lihat seberapa penting rapat itu sampai dia butuh untuk menjamak sholatnya ke akhir waktu atau menjamak sholatnya ke awal waktu. Seperti hanya pertanyaan yang sama, gimana kalau nonton bola misalnya, apakah dia boleh jamak? Ya pada hakikatnya secara hukum fikih boleh. Jadi kalau misalkan ada jadwal nonton jam 2 siang atau harus sudah masuk stadion jam 1 dan kemungkinan keluarnya itu jam 4, daripada riweuh di sana sholat di stadion rebutan tempat dan tempat wudunya juga nggak jelas misalkan, maka ketika zuhur dia langsung jamak dengan sholat asar. Jamak dengan sholat asar. Kalau memang dia memerlukan untuk melakukan jamak takdim di awal waktu untuk nonton bola kesukaannya. Nah, cuma pertanyaannya, apakah bola itu dia betul-betul suatu yang hajat banget dia sampai harus terus melakukan jamak untuk itu? Itu pertanyaan kembali kepada diri kita yang dapat menjawabnya. Kalau itu betul-betul suatu keperluan dan memang harus terus ke stadion, misalkan dia sebagai official ya ataupun sebagai panitia, mungkin kalau sebagai penonton mah lah ya sekali-kali penting gitu. Kalau tidak terlalu penting mah ya mendingan nonton di rumah bari ngopi sukro kan gitu kan begitu. Tapi kalau memang dia betul-betul harus ke stadion misalkan ini banget gitu, perlu banget, solusinya adalah dengan melakukan jamak takdim di awal waktu. Kalau sholatnya misalkan melewati waktu maghrib, maka diakhirkan ke isya. Nanti sholatnya ada pulang dari stadion dengan maghrib dan isya. Kalau misalkan sholatnya acaranya jam 2 misalkan siang, maka dia awalkan takdimkan sholatnya ke waktu zuhur sehingga asarnya tidak dia kurangi haknya. Kalau isya ke subuh gimana? Isya ke subuh terlalu panjang. Saya gini, kita pulang leyeh kecapean, ya, ketiduran. Iya, tapi berniat. Ya. Jelas sholatnya setelah jam 12 misalnya. Kalau ketiduran memang beda situasi. Ketiduran itu merupakan uzur sebenarnya. Ada hadis bahwasanya rufi al-qalam an salas. Kolam catatan pena itu diangkat dari orang yang satu diantaranya adalah tidur sampai dia bangun. Anin naim hatta yastayqiz. Jadi orang kalau misalkan bangun jam berapa? Jam 2 atau jam 1 maka isya boleh. Orang yang ketiduran sholat isya kemudian bangun menjelang subuh maka itu dia boleh melakukan sholat isya. Karena pada hakikatnya bagi orang yang belum melakukan fardu, kapanpun dia ingat fardu itu yang dia lupa ataupun kapan dia bangun, maka saat itu dia segera melakukan fardunya itu. Sholat subuh misalkan jam 5, ternyata karena sebelumnya itu begadang mungkin habis jaga ataupun semuanya, tidurnya pulas, bangun jam setengah 12 siang. Maka bagi orang tersebut masih berlaku waktu subuh. Lakukan sholat subuh. Masih berlaku, tidak boleh meninggalkan sholat subuh meskipun waktunya sudah masuk waktu zuhur. Qobliyah subuhnya nggak usah. Qobliyah subuhnya nggak usah, langsung aja langsung ke subuh ya. Jadi tanggung qobliyah subuh nawanya itu begitu. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW bahwasanya orang yang tidak sholat ya, karena apa? Karena tarokaha au nasiyaha, orang yang tidak sholat karena tadi tidak sempat ataupun ketinggalan, au nasiyaha ataupun lupa itu bisa karena namanya lupa, tidak ingat, kemudian fal yusolliha, maka segeralah. Fa itu huruf atop untuk menyatakan maka segeralah. Fal yusolliha, sholatkan itu, lakukan sholatnya maksudnya
idza dzakaraha, saat dia mengingatnya. Fala kafarata laha illa dzalika, dan tidak ada kafarah, tidak ada kifarat, tidak ada penebus untuk salat yang ia lupakan tadi atau dia lewatkan tadi kecuali dengan melakukan salatnya itu. Makanya sebagian ulama menggunakan hadis ini juga plus sebagai dalil bahwa orang yang ketika akil balik sudah wajib sholat ternyata tidak sholat sampai usia misalkan 25 tahun tobatnya misalkan, maka 10 tahun yang ia tidak sholat itu dia harus qadha sholatnya. Setiap kali sholat dilakukan sholat lagi untuk mengqadha sebelumnya. Itu pendapat beberapa ulama. Berdasarkan hadis itu, apabila orang melewatkan sholat atau melupakannya, maka sholatlah kapan ia ingat dan tidak ada penebus lain kecuali itu. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan diqadha tuh, yang dari akil balik sampai dia usia mau sholatnya itu. Pendapat lain tidak perlu, cukup istighfar sebanyak-banyaknya, taubat kepada Allah, perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh itu dapat menutup dosa dia meninggalkan sholat. Itu pendapat yang kedua. Mau pernah ambil pendapat yang mana silahkan, dua-duanya ada. Tapi saya lebih hati-hati, kalau memang ada waktu perbanyak sholat yang kita tinggalkan itu. Kalau sempat, kalau tidak ya taubatan nasuha, ganti semua keburukannya dengan kebaikan. Mudah-mudahan diharapkan kebaikan itu diterima Allah dan menjadi penebus atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Kalau di Indonesia seperti pendapat tokoh-tokoh di kita, banyaknya yang pertama tadi, kalau dia ada waktu, ada kesempatan, ambil setelah sholat isya misalkan, ambil sholat isya lagi sendiri, mengqadha yang berapa tahun kita lupakan. Cuman iskalnya itu berapa tahun dia lupa sholatnya itu, berapa tahun ngitungnya, dan lain sebagainya. Tapi kata mereka ya semampunya, semampu ingat berapa dan semampu dilakukan berapa, karena sholat itu nggak ada gantinya. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada pengganti sholat kecuali dengan sholat lagi. Nah, begitu. Nah, ada batas waktu kalau safar. Safar. Iya, kita keluar negeri. Oh iya, baik. Safar itu pada hakikatnya 3 hari. Ya, jadi orang yang melakukan safar, misalkan kita ke mana lah, ke Kalimantan, maka kita boleh melakukan jamak qasar itu selama 3 hari di sana. Kalau sudah 3 hari, kehitungnya tuh sudah kondisi normal, badan kita sudah kembali biasa, sudah pulih lagi dari capeknya perjalanan, maka sholat seperti biasa. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan selama dia dalam perjalanan berapapun lamanya boleh menggunakan rukhsah itu, keringanan itu, karena Allah suka apabila rukhsahnya diambil, dipakai oleh kita. Jadi kan Allah kasih keringanan, kalau diambil Allah senang, karena udah ngasih bonus, diambil bonusnya, senang Allah SWT. Ya, tapi melakukan azimah juga, melakukan ibadah secara normal juga, itu juga tidak apa-apa, bagus. Jadi melakukan ibadah normal atau melakukan ibadah rukhsah, dua-duanya boleh. Normal itu azimah, rukhsah itu keringanan. Apa dalilnya? Nabi SAW ketika futuh Mekah dari Madinah ke Mekah, itu beliau 10 hari di sana. Ketika penaklukan kota Mekah, futuh Mekah, Nabi Muhammad SAW itu di Mekahnya 10 hari. Dan beliau selama 10 hari di Mekah itu sholatnya jamak dan puasa Ramadannya juga tidak dilakukan. Oh gitu. Puasa wajibnya tidak dilakukan. Karena apa? Safar tadi. Nah, pertanyaannya adalah, ada yang bertanya begini, apakah yang namanya perjalanan itu terkait dengan safarnya, perjalanannya, ataukah karena kondisi perjalanannya yang melelahkan? Karena ada dalil mengatakan as-safaru nisful azab, yang namanya safar itu separuh dari azab. Karipuhna, kasusahna, baik fisik atau jiwa itu lelah kalau kita perjalanan. Apakah karena itunya atau karena memang safarnya sendiri yang merupakan peringan dari ibadah itu? Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana dengan perjalanan di zaman sekarang yang nyaman pakai pesawat, nyaman pakai kereta, AC-nya dingin, makanan tinggal pesan, ada juga yang fasilitas dari armadanya. Apakah safar semacam itu sama dengan safar zaman dulu yang Mekah Madinah 400 km, beberapa minggu sampainya dengan kelelahan naik onta, bagi yang punya onta, kalau tidak punya jalan kaki berarti dengan beberapa rombongan yang jalan.
apakah safar seperti itu yang meringankan atau hanya safar saja? Nah, disinilah dibutuhkan mungkin kebijaksanaan. Ya. Kalau dalam hal safarnya sama, sehingga hukum fikihnya sama. Jadi perjalanan yang melelahkan lempang jalan kaki dengan perjalanan pakai mobil sama-sama safar, berlaku hukum itu. Baik yang pakai bis ekonomi nu hareudang asup rokok di mana-mana ataupun yang pakai eksekutif AC patas, dua-duanya safar, berlaku hukum keringanan safar. Artinya yang beli tiket eksekutif dengan beli tiket ekonomi dua-duanya punya rukhsah untuk melakukan jamak qashar. Jangan sampai hukumnya beda, yang ekonomi mah boleh qashar lah, ekonomi mah nu eksekutif mah ulah gitu. Hukumnya sama. Pesawat juga sama, yang pesawat yang bisnis eksekutif dengan yang ekonomi sama. Safarnya berarti ya. Safarnya bukan lelah. Studi di luar negeri setahun atau 2 tahun. Selama di luar negeri belajar itu boleh dijamah terus. Nah, bagi sebagian pendapat boleh, karena dia masih dalam keadaan safar. Tetapi pendapat yang lain, kalau memang di sana sudah nyaman, sudah bisa berinteraksi dengan kondisi kehidupan di sana, maka dia kembali kepada ibadah ikmal atau itmam, ibadah yang sempurna, ibadah yang azimah yang tadi yang normal itu. Tapi jamaah nggak berdosa. Nggak berdosa. Selama Nggak berdosa karena apa? Karena dia dalam keadaan safar. Dia tetap dalam keadaan safar. Jadi kaitannya itu bukan dosa tidak dosa, tetapi apakah dia yakin membutuhkan jamak itu atau tidak. Jadi kalau sudah misalkan kita kuliah di Amerika dalam studi misalkan setahun, Ya. maka pendapat yang kedua tadi mengatakan selama dia dalam keadaan safar ya boleh jamak terus selama setahun itu. Tapi pendapat yang pertama, kalau memang sudah 3 hari dia merasa normal, sudah tidak jet lag lagi, sudah tidak merasa ada adaptasi, maka dia segera melakukan ibadah ikmal atau menyempurnakan ibadahnya seperti biasa. Itu dua-duanya dibolehkan. Kalau yang kedua berarti dalilnya tadi Rasul ketika di Mekah 10 hari beliau melakukan keringanan rukhsah ibadah safar dalam, kalau yang 3 hari itu adalah bahwa yang namanya musafir itu 3 hari dan 3 malam. Nah, kemudian tambahannya adalah apabila kita sudah jamak, misalkan jamak di lohor, kemudian waktu asar itu masih ketemu, maka kita boleh melaksanakan salat asar lagi. Jatuhnya sedekah. Ya, boleh. Bahkan pernah suatu hari orang itu sudah sholat jamak, tapi ketika azan dan Rasul sholat, orang itu masih ada di masjid itu. Ditanya oleh Rasul, kamu kenapa nggak sholat? Udah Rasul, saya udah jamak mau safar. Lah kan masih di sini, sholat aja, jadi sedekah buat kamu. Akhirnya orang itu dianjurkan tuh sholat lagi sebagai sedekah. Jadi kalaupun kita sudah jamak, sudah qashar, tiba-tiba menemukan kesempatan untuk melakukan sholat itu, maka kalaupun dia sholat itu jatuhnya sedekah dan berpahala. Kalaupun tidak apa-apa karena sudah dia lakukan sholat yang wajibnya. Maka dari itu faedah hukumnya adalah kalau kita mau safar, usahakan sebelum azan kalau mau, ataupun setelah sholat beres kalau mau. Jangan sampai safar ketika azan. Jadi kalau kita masih di rumah mendengar azan, jangan safar. Tunggu sampai waktu sholat selesai. Maksudnya sholat dulu gitu. Kalau mau sebelum azan sekalian, nanti sholatnya di jamak ataupun di qashar di tengah jalan, ataupun di tengah jalan sholat sempurna juga tidak apa-apa. Yang jelas kalau kita mau berangkat jangan sampai pas azan. Kalau sudah azan tidak boleh berangkat, sholat dulu. Ataupun sebelum azan sekalian. Misalkan azan jam 12, kita mau berangkat, ya ambil berangkat setengah 12 atau 12 seperempat, atau nanti setengah 1 sekalian. Jangan pas azannya. Itu faidah dari hadis yang tadi kita bacakan bahwa Rasul pernah menegur orang tidak sholat jamaah padahal ada di masjid. Beliau tegur, kenapa kamu nggak sholat? Saya sudah jamaah. Ya sholat lagi, karena nanti itu jadi sedekah buat kamu. Itu pun sama hukumnya ya bagi orang yang sudah sholat di masjid, misalkan bapak sekalian sholat di masjid,
pulang ke rumah ibunya belum sholat, temenin sholatnya, jadi berjamaah, sedekah. Buat ibu pahala berjamaah, buat kita pahala sedekah. Luar biasa, jadi banyak sholatnya. Itu Mang Adi ya, jadi sholat lagi di rumah, jadi sedekah ya, nemenin saudara, nemenin apa yang sholat begitu ya, boleh seperti itu. Apa dalilnya? Banyak, diantaranya adalah ada sahabat Nabi sholat isya itu bersama Nabi, pulang ke kabilahnya belum pada sholat, ngimamin sholat di sana. Sholat bersama nabinya sholat kewajiban, menggugurkan kewajiban. Sholat ngimamin kabilahnya itu sholat sunnah yang bernilai pahala sedekah. Artinya imam sunnah boleh ngimamin makmum wajib. Jadi kalau ada orang lagi taraweh rakaat terakhir, kemudian ada datang orang berjamaah baru masbuk, maka dia boleh ikut jamaah di orang masbuk itu. Sudah selesai maksudnya sholatnya, masih ada yang tersisa satu orang, maka dibolehkan. Imamnya sunnah, makmumnya wajib. Kebalikannya, boleh juga imamnya wajib, makmumnya sunnah. Boleh. Misalkan imamnya teh sedang sholat jamaah atau sholat apalah, makmumnya tuh mau niat sunnah tapi sunnahnya berjamaah, nempel aja itu boleh. Jadi pada hakikatnya makmum dengan imam meskipun berbeda niat boleh jalan masing-masing karena sholatnya sama, hanya niatnya yang berbeda. Itu mungkin disebut satu sholat dengan dua orang yang niatnya berbeda, itu dibolehkan. Jadi maksud saya jangan sampai kita merasa ragu atau iskal atau was-was gitu ketika mendapati seperti itu. Kita sudah sholat jamaah, sholat lagi nggak apa-apa, itu jadi sedekah. Kita sudah berjamaah di masjid, di rumah, nemenin istri sholat atau keluarga sholat, nggak apa-apa, itu sedekah. Ataupun kita sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, nggak apa-apa. Pun sebaliknya, makmumnya sunnah, kitanya wajib, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang jelas asal niatnya memang dalam hatinya itu dia niatnya sholat apa, ini sholat bagi dia sholat wajib asar ataukah sholat sunnah yang lain sebagainya. Itu pembahasan dari tentang hukum sholat jamaah dan qashar. Berawal dari tadi pembahasan dalam Islam, menuntut ilmu dalam Islam. Langkah pertama adalah membahas yang ringan-ringan dulu, rukun Islam, rukun iman, baru setelah itu naik ke pembahasan berikutnya tentang hal-hal yang agak pelik ya, ataupun sedikit agak rumit. Begitu tahapannya. Tidak terbalik, tidak membahas yang rumit-rumit dulu kemudian yang gampang-gampang. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW. Beliau pernah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai satu gubernur Yaman dan juga hakim di Yaman. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang Rasul sangat cintai. Pernah suatu hari Rasul berkata begini, "Wallahi ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah aku sangat mencintaimu. Dan beliau berpesan, "La tafutanna dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Wahai Mu'adz, demi Allah saya sangat mencintai kamu karena Allah. Jangan pernah lupakan setelah sholat doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu pesan khusus Nabi kepada sahabat Mu'adz. Nah, di hadis yang ini Nabi mengutus Mu'adz, sahabat terkasihnya, untuk ke Yaman. Menjadi apa? Menjadi hakim, qadhi, pemutus masalah perkara, dan juga sekaligus gubernur di sana, gubernur Yaman. Karena Yaman dulu bagian dari kekuasaan Islam. Pesan Nabi adalah, wahai Mu'adz, kamu nanti ke Yaman itu mendatangi kaum, mereka itu hampir rata-rata semuanya ahli kitab. Maka apa itunya? Ajari mereka syahadat la ilaha illallah. Kalau mereka menerima syahadat, ajari mereka sholat. Kalau mereka menerima sholat, ajari mereka zakat, dan seterusnya. Ini mengandung arti bahwa belajar atau menyampaikan ilmu atau belajar ilmu itu dari yang penting-penting dulu. Kalau syahadatnya beres, la ilaha illallahnya beres, Muhammad Rasulullah beres, syahadatul risalah beres, syahadatul la ilaha illallah beres, maka baru setelah itu ke hukum sholat. Sholatnya beres, baru ke hukum zakat, dan seterusnya. Kadang kita terjebak karena musim medsos ya, belajar kita itu nggak runut Pak. Kadang-kadang di YouTube aya naon eta we terus. Jadi nggak runut. Kadang sudah masuk ke masalah furu'iyah, sudah masuk kepada khilafiyah, sudah masuk kepada
pembahasan-pembahasan yang cabang dalam hukum agama, melewatkan hal-hal yang pokok. Karena itu gencarnya medsos, gencarnya orang belajar dari YouTube, madrasah YouTubiah, sehingga tidak tertib, tidak runut belajarnya. Tahu-tahu kepada yang sebenarnya tidak terlalu urgent dalam agama sudah dipelajari, sementara yang urgentnya kelewat. Hal yang penting kelewat. Ternyata yang tidak penting ataupun belum saatnya penting itu malah dia perdalam. Nah itulah ekses ataupun mungkin dampak dari munculnya madrasah YouTubiah ya, dan al-quwataiyah, madrasah YouTubiah al-quwataiyah. Coba saja bayangkan, sekarang umat sudah disibukkan dengan hal-hal yang sangat rumit gitu, tentang maqamat tasawuf, tentang ruh, tentang segala macam di YouTube itu banyak kan. Sementara hal-hal yang pokoknya tentang fa'lam annahu la ilaha illallah, kemudian syahadatul risalah Muhammad Rasulullah, itu mungkin belum terbahas secara tuntas, tapi hal yang rumit sudah dibahasnya. Akhirnya ya tadi tidak runut. Kalau tidak runut ya konsekuensinya dia mungkin tidak lengkap belajar agama. Mungkin sekian dulu karena sudah Tapi kan kalau mencintai seseorang itu harus katakan, disampaikan. Sunnahnya ya, sunnahnya. Ini ketika masih mahasiswa ataupun yang gitulah. Ya. Kepada lawan jenis maksudnya. Kepada lawan jenis. Apakah harus kita katakan? Oh iya. Itu lafaz inni uhibbuka fillah itu bukan untuk lawan jenis. Oh iya. Untuk teman, sahabat yang kita bersaudara bertemannya itu karena Allah. Makanya redaksinya uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Ya. Bukan kepada lawan jenis. Karena ada filahnya itu, uhibbuka fillah. Makanya balasan atau jawaban dari orang yang mengatakan uhibbuka fillah, jawabannya adalah ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah juga mencintaimu yang karena engkau mencintai saya karena Allah. Bukan jawabannya saya juga begitu, bukan. Ya. Kalau jawabannya saya juga begitu mengkhawatirkan itu. Ya, jangan-jangan bukan karena Allah itunya, saling mengasihi dan mencintainya. Makanya hadis itu faedahnya adalah disunahkan dalam hadis itu kalau idza ahabba, kalau seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah, falyukhbirhu, maka beritahu orangnya. Katakan anna uhibbuka fillah, saya mencintai Anda karena Allah. Dan jawabannya bukan anak kazalik, bukan saya juga, bukan. Jawabannya adalah ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah juga mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya. Itu jawabannya. Jadi silakan. Tong sami-sami jawabannya. Tapi tadi. Tapi barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.